tapa Prabu Siliwangi di Gunung Salak. Setelah bertahun-tahun memerintah kerajaan Pajajaran dengan adil dan bijaksana, Prabu Siliwangi mulai merasakan bahwa waktunya di dunia ini akan segera berakhir. Ia melihat tanda-tanda alam, angin timur yang bertiup dingin, awan hitam di langit cerah, dan burung-burung hutan yang tiba-tiba terbang menjauh ke selatan. Rakyat tidak tahu, tapi Sang Prabu tahu. Ia harus mempersiapkan diri untuk perjalanan suci. Sebuah perjalanan tapa berata untuk menyatu dengan alam semesta. Perjalanan ke Gunung Salak. Pada suatu malam, tanpa gembar-gembor, Prabu Siliwangi mengenakan jubah putih dan berjalan menuju Gunung Salak, gunung keramat di selatan tanah Pasundan. Di tempat itu, ia berniat menjalankan tapa, meditasi suci, untuk mencari kesempurnaan sejati dan melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Ia duduk di atas batu besar yang kini dikenal sebagai Batu Tapak Sang Prabu. Dengan mata terpejam dan napas teratur, ia mulai menyatu dengan alam. Konon selama bertapa, tubuh Prabu Siliwangi diselimuti cahaya keemasan, dan binatang-binatang hutan mengelilinginya tanpa rasa takut. Godaan dan ujian. Namun perjalanan spiritual tidaklah mudah. Dikisahkan, roh-roh jahat dan makhluk halus mencoba menggoda Sang Prabu. Mereka membisikkan keraguan, menghadirkan ilusi kekuasaan, dan bahkan menyamar sebagai rakyat yang meminta bantuannya agar ia membatalkan tapanya. Tapi Prabu Siliwangi tetap teguh. Ia tidak tergoyahkan oleh harta, kuasa, atau cinta duniawi. Ia tahu bahwa tugasnya yang terakhir bukan lagi sebagai raja, tetapi sebagai penjaga spiritual tanah Sunda. Moksa menyatu dengan alam. Pada hari ke-40 tapanya, guntur menggelegar di langit. Gunung Salak diliputi kabut tebal. Ketika para pengawal datang mencarinya, yang mereka temukan hanyalah tapak kaki di atas batu, dan seekor macan putih yang berdiri tenang memandang langit, lalu masuk ke dalam hutan dan menghilang. Rakyat percaya bahwa Prabu Siliwangi telah mencapai moksa. Ia tidak mati, tetapi lenyap dalam bentuk fisik dan hidup sebagai roh penjaga tanah Sunda dalam wujud macan putih. Gunung Salak, Tanah Suci. Hingga kini banyak orang berziarah ke Gunung Salak untuk berdoa dan mencari berkah. Mereka percaya, roh Prabu Siliwangi masih menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, dan siapapun yang berbuat zalim di tanah Pasundan akan merasa diawasi oleh mata Sang Macan Putih.